Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kemarin akhirnya jadi pertemuan Prabowo dengan Megawati yang sudah digadang-gadang dari bulan-bulan yang lalu. Mundur, tampaknya kemarin kejadian ya. Dan konon katanya kabar ini nanti akan kita sandingkan juga dengan harapan Prabowo untuk bertemu dengan Rocky Gerung, Refly Harun, dan kawan-kawannya. Wah, ini luar biasa nih para tokoh-tokoh kritis ya. Jadi Prabowo bukan hanya bertemu dengan Megawati, dengan tokoh-tokoh parpol, tapi bahkan juga dengan tokoh-tokoh kritis. Ini menarik ini. Prabowo mau bicara dengan tokoh, sebut saja itu siapa? Rocky Gerung katanya ya. Kita lihat kabarnya. Prabowo menyatakan ingin berdialog ya, bukan siap. Kalau siap kan bisa jadi keinginannya dari pihak sana, tapi ini ingin. Jadi mungkin nanti akan ada inisiasi dari Pak Prabowo. Ingin berdialog bersama tokoh-tokoh yang kerap memandang pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak Kabinet Merah Putih bekerja di bawah pimpinannya. Dalam siaran TVRI bertajuk Presiden Menjawab, ini yang disiarkan juga oleh banyak ya, ada 7 media, ada Detik, ada TV One, SCTV dan seterusnya, termasuk narasinya Najwa Shihab. Di situ Prabowo menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi. Ya, bagian mana yang perlu diperbaiki ke depan, masa depan yang dikhawatirkan tentang Indonesia itu. Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah sama siapa. Mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik ya. Seperti pertemuan dengan Ibu Mega berarti ya. Tokoh-tokoh Indonesia gelap, maksudnya apa? Kita kerja upayakan untuk Indonesia tidak gelap, iya kan? Nah, dan kita lihat BEM menuturkan bahwa isu ini merepresentasikan kekhawatiran yang dilakukan oleh gerakan Indonesia Gelap itu. Kekhawatiran terhadap program-program pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Terutama salah satunya misalkan adalah makan bergizi gratis yang menelan biaya besar dan menjadi alat politik semata. Harapan kita tidak begitu ya. Harapan kita makan bergizi gratis itu justru menumbuhkan perekonomian di lokal, di masyarakat itu sendiri. Jadi tarif impor 32% dari Amerika yang diterapkan kepada Indonesia akan menjadi tidak begitu berpengaruh karena di sininya sendiri gerak ekonominya dahsyat gitu. Kurang lebih kan begitu. Nah, Presiden akan mengambil inisiatif. Karena ingin, maka Presiden yang akan mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud. Bahkan akan berkirim surat. Wah, ini sudah sampaikah suratnya ke rumahnya Rocky dan Refly Harun? Kita akan coba cari tahu nanti ya. Sehingga mereka yang pesimistis terhadap masa depan Indonesia bisa melakukan dialog dengannya. Saya maulah, kirimlah nanti ke Refly atau ke siapa? Rocky Gerung. Tell me, what's wrong? Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what's wrong with that? Kata Prabowo. Mungkin nanti akan ada penjelasan dari dari Rocky Gerung dan Refly Harun, bahkan tokoh-tokoh yang lainnya yang akan diundang oleh Prabowo. Bahkan persoalannya bukan hanya persoalan makan bergizi gratis saja, karena yang disorot oleh para tokoh kritis itu tentu banyak hal, termasuk jumlah kabinet, termasuk performa dari para menteri, pola komunikasi dari tim sekretariat presiden, dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa dampak, ada masukan yang berharga dari para tokoh-tokoh sehingga Pak Prabowo bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas, tidak sekadar dari orang-orang terdekatnya. Karena ya kita tahu lah ya, kalau dari orang-orang terdekat ada sebuah budaya ya, budaya ABS, asal Bapak senang gitu. Nah, Prabowo sudah berharap
bertemu segera dengan Rocky Gerung, Refli Harun CS? Maka ada jawabannya dari tokoh kritis juga. Prabowo ajak tokoh Indonesia Ferry Amsari _2 boleh kalau live tanpa dipotong. Jadi Ferry Amsari memberikan syarat mau bertemu dengan Prabowo asal acaranya itu disiarkan secara live, tidak ada yang dipotong. Wah, ini tantangan juga ya. Kalau kita lihat kemarin pertemuan Prabowo dengan para pemret itu sebetulnya menarik ya. Ada Uni dan Najwa Shihab yang lumayan keras juga pertanyaannya. Sampai kita melihat beberapa kali wajah Pak Prabowo agak kerung gitu. Ya, sempat berdebat juga. Ya lumayan, tontonan 3 jam itu memang ada beberapa hal yang tidak bisa disimak dengan terlalu baik karena terlalu panjang kali ya. Tapi kita lihat ini menunjukkan keberbedaan. Sekali lagi, ini keberbedaan Prabowo dari Jokowi. Prabowo mau bertemu dengan media dan kemudian itu disiarkan. Kalau Jokowi kan sampai berhadapan secara langsung begitu, sampai berdebat, saya kira itu tidak pernah terjadi di eranya Jokowi. Ada 1-2 diskusinya hanya 2 orang dan semuanya seperti yang dipatok gitu. Nggak boleh tanya ini, yang ini boleh, yang itu nggak boleh, dan seterusnya. Konon katanya ketika pertemuan Prabowo dengan 7 media itu tidak ada batasan. Nah, ini hal yang baik dari Pak Prabowo yang membedakannya dengan Joko Widodo. Tapi ini tantangan agar live tidak dipotong lumayan nih. Apakah nanti akan dipenuhi atau tidak? Oke, nah maka di sisi lain kita pun melihat ada pertemuan juga antara Sufmi Dasko dengan Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Pak Wamenkop ya. Kita lihat. Ini Senin ya. Jadi Senin 7 April malam Prabowo bertemu dengan Megawati. Ini siangnya Sufmi Dasko bertemu dengan Rocky Gerung dan kawan-kawannya. Ini menarik ya, ada diskusi-diskusi. Jadi ini diceritakan oleh Syahganda Nainggolan. Anda bisa lihat, baca detailnya di RMOL. Sekilas saja kita melihat di sini bahwa proses diskusi ini sudah terjadi antara kelompok penguasa dengan tokoh-tokoh kritis. Apalagi kalau nanti dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo Subianto, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Roy Suryo, Rizal Fadila. Wah, seru. Sehingga perseteruan yang terjadi di media itu bisa diluruskan di ruang yang lebih nyaman, yang ruang lebih adem. Tentu kami yakin, percaya, para tokoh-tokoh kritis ini sudah teruji. Tidak akan kemudian keluar dari situ langsung melempem, tidak lagi kritis. Saya sama sekali yakin mereka akan tetap bawaannya sudah kritis kok. Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Rizal Fadila itu udah jiwanya jiwa mengkritisi gitu. Jadi saya kira tidak mungkin akan meluntur kalau sudah bertemu Pak Prabowo. Saya kira ini perlu didukung agar ada komunikasi 2 arah ya. Kalau di media kan cenderung 1 arah ya. Saya kira hari ini Pak Prabowo sudah diberikan gambaran yang lebih jernih ya. Sudah ada pertemuan dengan Ibu Megawati, maka ini akan berdampak tentu kepada Joko Widodo yang semakin meriang mungkin. Mudah-mudahan disehatkan agar bisa mengikuti proses peradilan ijazah palsunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.